Selamat datang di EPA Elos, Berpikir Rasional. Pernah nggak sih Anda merasa kayak lagi nonton sinetron, tapi anehnya pemeran utamanya itu Anda sendiri? Terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama menarik atau mungkin sama-sama bikin pusing. Hari ini kita nggak akan ngegosip, tapi kita akan coba bongkar cetak biru dari labirin emosional yang namanya cinta segitiga. Tujuannya bukan buat menghakimi ya, tapi untuk memetakan dinamikanya. Mulai dari fondasi cintanya, peran-peran yang tanpa sadar kita mainkan, sampai ke akar masalahnya. Anggap aja ini peta buat keluar dari labirin. Atau ya, setidaknya peta buat tahu Anda lagi ada di tikungan mana. Siap? Siap. Dan peta itu memang ada. Dari semua materi yang Anda kirimkan, kalau kita susun, ini jadi gambaran yang jelas banget. Oke, mari kita mulai bedah. Yang pertama, dan paling dasar, kita harus paham dulu bahan dasar cinta itu sendiri kan? Betul sekali. Ada satu kerangka yang bagus banget yang memecah cinta jadi 3 komponen inti. Kayak resep masakan gitu deh. Resep masakan. Oke, apa aja tuh bahannya? Yang pertama, keintiman atau intimacy. Keintiman. Ini bukan cuma soal fisik ya berarti? Bukan, sama sekali bukan. Ini lebih ke perasaan terhubung, kedekatan emosional, ikatan batin. Yaitu tadi, ini lem perekatnya dalam hubungan. Tempat kita bisa jadi diri sendiri gitu ya? Nah, persis. Terus komponen kedua, gairah, passion. Wah, ini nih bagian yang seru-serunya, api-apinya. Haha, iya api-apinya. Dorongan fisik, ketertarikan romantis, yang bikin jantung berdebar. Oke, keintiman, gairah, terus yang ketiga? Yang ketiga, dan ini seringkali yang paling sulit, adalah komitmen. Keputusan sadar untuk tetap bareng, ngelewatin masa-masa sulit. Ini janjinya. Nah, di sini nih yang bikin saya klik dari materi Anda. Cinta segitiga itu seringkali bukan tentang nyari orang yang lebih baik, tapi lebih kayak, nyari komponen yang hilang. Bener nggak sih? Tepat sekali. Ketidakseimbangan 3 komponen itu yang menciptakan semacam ruang kosong emosional. Dan ruang kosong itu bakal narik sesuatu buat ngisi ya? Betul. Contoh paling klasik, hubungan yang udah lama banget. Keintiman mereka kuat, mereka sahabat sejati, komitmennya nggak usah ditanya. Tapi gairahnya udah padam. Hubungan yang stabil tapi hambar. Nah, itu disebut companionate love. Kekosongan gairah inilah yang jadi celah buat orang ketiga datang bawa api baru, keseruan baru. Dan sebaliknya juga bisa kan? Hubungan baru yang penuh gairah, tiap ketemu deg-degan, tapi ya belum ada keintiman yang dalam. Komitmen juga masih tanda tanya. Persis. Jadi muncul dilema klasik, pilih stabilitas yang membosankan atau keseruan yang nggak pasti. Dan di dilema itulah panggung dramanya dimulai. Nah, itu dia. Karena ini udah bukan soal perasaan lagi, tapi soal peran yang kita mainkan. Oke, ini nyambung banget ke materi berikutnya. Jadi kalau tadi kita bahas anatomi cintanya, sekarang kita bahas naskah dramanya. Ada model psikologis segitiga drama kan? Iya, segitiga drama Karpman. Ini menggambarkan situasi jadi panggung dengan 3 peran utama yang terus berputar. Peran pertama? Peran pertama, dan biasanya pemicunya adalah sang korban, victim. Pola pikirnya itu malangnya aku. Aku nggak bahagia, dia nggak ngertiin aku gitu-gitu ya? Tepat, dia merasa jadi korban keadaan atau pasangannya. Jadi, dia merasa punya pembenaran buat cari validasi di tempat lain. Tunggu. Jadi, dari sudut pandang si korban, ini bukan pengkhianatan, tapi misi menyelamatkan diri. Begitulah cara dia membingkai ceritanya di kepalanya. Dan narasi itu akan menarik peran kedua. Siapa tuh? Sang penyelamat, the rescuer. Pola pikirnya, biar aku bantu. Dia ngelihat si korban yang malang ini dan merasa terpanggil buat, menyelamatkan. Jadi pahlawan gitu ya? Betul, tapi seringkali motivasinya nggak murni. Dengan jadi pahlawan, dia jadi merasa dibutuhkan, merasa berharga. Dan drama nggak akan lengkap tanpa antagonis. Peran ketiga, sang penindas, the persecutor. Nah, pikirannya selalu, ini semua salahmu. Peran ini biasanya otomatis dikasih ke pasangan utama si korban. Padahal bisa jadi dia nggak tahu apa-apa ya? Bisa jadi. Dan bagian paling gilanya, peran-peran ini nggak permanen. Mereka bisa tukar kostum di tengah pertunjukan. Maksudnya? Sang penyelamat, yang tadinya pahlawan, setelah berbulan-bulan nunggu si korban gak bikin keputusan, dia bisa frustrasi. Oh. Dan dia bisa berubah jadi penindas baru.
Wah, kebayang sih. Dialognya jadi, kapan kamu putus sama dia? Aku udah capek nunggu. Tepat, tiba-tiba sang korban yang tadinya diselamatkan, sekarang malah merasa ditekan. Ini benar-benar lingkaran setan ya. Nggak ada yang mau ambil tanggung jawab. Makanya, jalan keluarnya adalah mengubah peran itu secara sadar. Korban jadi pencipta yang bertanggung jawab atas kebahagiaannya. Penyelamat jadi? Jadi pelatih, bukan menyelamatkan tapi memberdayakan. Dan penindas jadi penantang, mendorong pertumbuhan, bukan menyalahkan. Oke. Kita udah punya anatomi cinta dan naskah dramanya. Tapi ada pertanyaan besar. Kenapa sih pola ini kayaknya berulang terus di sebagian orang? Nah, disinilah kita masuk ke akar masalahnya, yang mungkin ada di masa lalu kita. Ada teori sistem keluarga yang menarik banget. Gimana tuh teorinya? Teorinya bilang, unit emosional terkecil yang stabil itu bukan 2 orang, tapi 3. Tunggu, 3. Kok bisa? Jadi gini, saat 2 orang, misalnya suami istri, tegang, mereka secara nggak sadar akan menarik orang ketiga untuk meredakan kecemasan. Namanya triangulasi. Contohnya gimana? Contoh paling umum, anak yang jadi penengah konflik orang tuanya. Ayahnya ngeluh soal ibunya ke si anak, ibunya juga gitu. Anak itu jadi terbiasa ada di tengah. Jadi pas dewasa, otaknya udah terprogram kalau hubungan yang normal itu ya begitu. Ada di tengah-tengah drama. Persis, dia akan secara nggak sadar menciptakan lagi dinamika segitiga itu. Selain itu ada juga faktor gaya kelekatan atau attachment style. Oke. Orang dengan tipe cemas atau anxious bakal panik banget, cemburu berlebihan. Tapi yang menarik justru tipe menghindar, avoidant. Kenapa tuh yang menghindar? Orang tipe ini secara nggak sadar mungkin justru memelihara cinta segitiga. Loh kok gitu? Bukannya dia mau menghindar? Justru itu. Dia takut sama keintiman yang terlalu dalam. Adanya orang ketiga itu jadi jaminan sempurna. Jaminan? Jaminan buat apa? Jaminan supaya nggak ada satu orang pun yang bisa benar-benar terlalu dekat dengannya. Orang ketiga itu jadi semacam penyangga emosional. Ini bukan soal serakah, tapi mekanisme pertahanan diri. Wah, luar biasa. Oke, jadi setelah kita bedah semua ini, sekarang pertanyaan paling pentingnya. Apa artinya ini semua buat Anda yang mungkin lagi di persimpangan jalan? Gimana cara keluarnya? Nah, kuncinya bukan memilih siapa. Itu pertanyaan yang salah. Kuncinya adalah memilih bagaimana Anda mau lanjut hidup. Langkah pertamanya apa? Langkah pertama, kejujuran radikal pada diri sendiri. Coba bedakan antara cinta dan nyaman. Bedanya apa dalam konteks ini? Nyaman itu fokusnya ke diri sendiri. Dia bikin aku nyaman, dia memenuhi kebutuhanku, fokusnya di aku. Kalau cinta, fokusnya bergeser ke orang lain. Aku menerima dia apa adanya. Jadi kita harus tanya ke diri sendiri, ini beneran cinta atau cuma kebutuhan ego akan validasi? Tepat sekali. Itu pertanyaan yang berat tapi harus dijawab. Lalu langkah kedua, ganti pertanyaan Anda. Maksudnya? Jangan tanya, kenapa aku nggak bisa milih? Itu bikin Anda jadi korban. Ganti pertanyaannya jadi, Jadi apa? apa yang sebenarnya menghalangiku untuk membuat pilihan? Oh, ini dalam banget. Pertanyaan ini maksa kita lihat ke dalam. Dan jawabannya seringkali bukan karena cinta yang besar, tapi karena ketakutan. Takut sendirian, takut menyakiti, atau ada keuntungan tersembunyi. Keuntungan tersembunyi kayak? Ego yang terpuaskan karena diperebutkan. Bisa jadi. Mengakui ketakutan itu adalah langkah pertama buat bebas. Oke. Jujur, ganti pertanyaan. Lalu yang ketiga, ini yang paling radikal kayaknya. Betul. Langkah ketiga, pertimbangkan pilihan ketiga. Kita sering lupa kalau selalu ada pilihan C. Yaitu? Tidak memilih keduanya, memilih diri sendiri. Wow. Mundur dari kedua hubungan itu adalah bentuk tertinggi mencintai diri sendiri dalam situasi ini. Ini bukan tanda gagal, tapi tanda keberanian. Ini cara buat menghentikan permainannya ya. Keluar dari panggung drama itu. Tepat. Anda ambil lagi pena dan mulai tulis cerita Anda sendiri. Tentu setelah keputusan dibuat, komunikasi yang jujur dan tegas itu kunci. Jangan kasih harapan palsu. Jadi kalau kita rangkum, cinta segitiga itu bukan takdir ya, tapi sebuah sistem. Ada fondasinya, keintiman, gairah, komitmen. Ada panggungnya, korban, penyelamat, penindas. Dan dengan paham sistemnya, Anda nggak lagi jadi aktor yang terjebak. Anda bisa jadi sutradaranya. Ada satu pemikiran penutup yang bisa jadi kompas buat kita semua. Ada. Mungkin pertanyaan yang paling penting itu bukanlah
siapa yang harus saya pilih. Tapi, Pertanyaan yang lebih memberdayakan adalah, di dalam hubungan yang mana saya bisa menjadi versi diri saya yang paling utuh, jujur, dan tidak perlu menyembunyikan apapun. termasuk hubungan dengan diri sendiri ya? Tepat. Jawaban dari pertanyaan itu seringkali adalah jalan yang benar. Terima kasih sudah berpikir rasional bareng kami di Epalos. Semoga pembahasan ini memberikan Anda kejelasan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.